Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa-siswi khususnya kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama dimanapun saja kalian berada. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, belajar dan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Sis dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Ini di bab kedua kelas 8 semester 1. Sebelum membahas lebih jauh tentang koordinat kartesius, nah di sini ada ilustrasi. Nah, menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Nah, di sini disajikan sebuah peta. Ini peta dunia. Kalau kalian belajar IPS, di sana ada materi tentang ini ya, peta ya. Ada garis lintang, ada garis bujur. Nah, untuk menentukan letak suatu tempat, itu biasanya kan ada letak astronomis, ada letak geografis. Nah, misalkan untuk letak astronomis itu kan terkait dengan garis lintang dan garis bujur. Misalkan di kota ini misalkan, nah ini kota di sini, ini kota mana ini misalkan di Kalimantan ya, salah satu kota di sana misalkan. Itu letaknya di mana, posisinya itu di mana. Nanti bisa dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini salah satu salah satu penerapan kita mempelajari koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama ini, menggunakan bidang kartesius untuk menentukan posisi. Sebelumnya kita akan paham dulu, ada beberapa istilah dalam kita membicarakan tentang koordinat kartesius. Nah, di sini ada sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Nah, sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik. Suatu cara untuk menentukan letak suatu titik ini. Ini cara atau metode menentukan letak. Jadi kita menentukan letak suatu titik tersebut, itu namanya sistem koordinat. Kemudian ada lagi, lebih spesifik lagi, sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius itu ada dua sumbu utama. Nah, ada dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ini ya. Nah, ada garis yang mendatar atau horizontal dan ada garis yang tegak atau vertikal. Sistem koordinat ini digunakan untuk menentukan letak titik pada bidang datar terhadap kedua sumbu tersebut. Jadi dia nanti sumbu X atau sumbu mendatar dengan sumbu vertikal nanti dia akan berpotongan tegak lurus pada suatu titik. Nah, misalkan seperti ini.
Ini garis mendatar, di sini garis tegak. Mereka berpotongan dari satu titik di sini. Nah, titik di sini berpotongan. Nah, titik di sini titik ini namanya adalah sumbu. Nah, sumbu koordinat. Titik ini namanya sumbu koordinat. Nah, gitu. Untuk sumbu mendatar, nah, sumbu mendatar ini yang sumbu mendatar disebut dengan sumbu X namanya, sumbu X. Sedangkan yang tegak ini namanya adalah sumbu Y. X di sini yang mendatar X, yang tegak sumbu Y. Ini tandanya ini untuk sumbunya, jangan lupa ya. Ini diberi tanda panah begini. Ini artinya dia itu garis ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi dia akan tak terbatas, panjang sekali, bisa diteruskan ke kanan sampai tak terbatas, ke kiri juga sampai tak terbatas, ke atas sampai tak terbatas, ke bawah juga sampai tak terbatas. Berikutnya, sumbu X itu juga disebut dengan ini ya, disebut dengan disebut dengan absis ya, absis. Absis itu namanya sumbu X. Sedangkan sumbu Y itu namanya adalah ordinat. Nah, ini kalau kalian nanti ada istilah di soal atau kasus tertentu, berarti kalau ada istilah absis itu artinya adalah sumbu X. Sedangkan kalau ada istilah ordinat itu berarti maksudnya adalah sumbu Y. Begitu. Selanjutnya, untuk daerah di sebelah kanan titik potong itu bertanda positif. Pokoknya yang sebelah kanan titik potong untuk sumbu X itu berarti positif. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah negatif. Kemudian untuk sumbu Y kalau yang ke atas itu berarti juga positif. Sedangkan yang di bawah ini adalah negatif, tandanya negatif. Titik potongnya ini berarti namanya titik sumbu koordinat. Nah, ini tulis ini 0. Titik O koordinat adalah 0,0. Ini sebagai sumbu koordinat. Gitu. Untuk menentukan sebuah titik koordinat pada bidang kartesius atau pada koordinat kartesius, menentukannya adalah cara menentukan, misalkan ada sebuah titik, misalkan saya punya titik A di sini, ini titik A. Koordinatnya itu berapa? Baik, koordinatnya adalah ditulis kurung buka, cari angka di sumbu X, dilanjutkan dengan letak sumbu Y-nya, terus tutup kurung. Dengan kata lain, titik A itu artinya koordinatnya adalah X, Y. X artinya angka atau letak sumbu X, Y itu adalah letak pada sumbu Y.
Untuk lebih detailnya kita perhatikan soal berikut. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar. Sebutkan koordinat titik A, B, dan titik C. Sebutkan. A, perhatikan. A di sini. Tadi disebutkan bahwa koordinat itu, misalkan koordinat titik A itu adalah kurung buka X, Y. Nah, ini cara mudahnya seperti ini. Berarti kalau titik A ini berarti kita lihat di ke arah sumbu X ini berapa di sini? Oh, negatif 3. Berarti X-nya itu negatif 3. Kemudian Y-nya itu mana? Y ke sini. Nah, ini berapa? 3. Positif 3. Berarti untuk koordinat titik A itu adalah negatif 3,3 ini. Negatif 3,3. Ini untuk titik A. Kata kuncinya adalah X, Y. X dulu baru diikuti dengan koordinat Y. Kemudian untuk titik B, kita perhatikan titik B. Ini titik B. Ini titik B-nya. B ke arah sumbu X itu ke berapa angkanya? Nah, ini 3. Terus ke arah sumbu Y berapa ini? 1. Berarti titik B itu adalah 3,1. Kemudian titik C. C di mana? Oh, ini C. Sama caranya ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X ini berapa di sini? Negatif 2. Kemudian ke arah sumbu Y. Ini sumbu Y. Berapa ini? Negatif 4. Berarti koordinat titik C itu adalah negatif 2, negatif 4. Pokoknya kalian yang diperhatikan adalah koordinatnya itu seperti ini. Nah, ini yang kalian ingatkan seperti ini. Titiknya ini titik A namanya titiknya. A sembarang ya, bisa diganti, bebas diganti berapapun, apapun. Tergantung titiknya apa. Kemudian koma X, X artinya sumbu X, angka di sumbu X itu berapa? Koma Y, Y adalah angka pada sumbu Y. Coba sekarang misalkan saya punya titik ini di sini, misalkan di coba di sini saja. Nah, ini misalkan titik apa ini? Misalkan di sini titik A, B, C, D misalkan. D di sini. Di sini tuh berapa titik? Oh, berarti D koordinatnya berapa ini untuk titik D? Berarti ke arah sumbu X dulu berapa ini? 4. Berarti X-nya 4, Y ke arah sumbu Y. Y-nya berapa di sini? Oh, negatif 3. Berarti 4, negatif 3. Nah, tutup kurung semacam ini. Ini untuk titik D. Demikian juga titik-titik yang lain itu sama, caranya sama. Kata kuncinya adalah koordinat sebuah titik itu berarti adalah X, Y.
X dulu baru Y. Jangan terbalik. Ingat ya, kata kuncinya jangan terbalik. Pokoknya yang di depan itu X, yang di depan X, yang belakang baru Y. Itu jangan terbalik. Sekarang ini coba kalian perhatikan. Ini ada beberapa kegiatan ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Isilah. Coba misalkan koordinat titik A itu berapa berarti? Koordinat titik A dengan cara yang sama. A ini A. A ke bawah berapa ini? 4. Terus ke kanan berapa ini? Oh 3. Berarti koordinat titik A adalah berapa? Oh iya betul 4,3. Nah ini titik A. Sekarang ke titik B, coba B itu mana? Ini B. Berarti B lihat X-nya berapa di sini? 4, 5, 6. Oh 6. X-nya 6. Y-nya berapa? Ya benar ya. Y-nya berapa ini? 5. Berarti koordinat titik B berarti adalah ini 6,5. 6,5. Nah, dan seterusnya. Terus misalkan CD, coba kalian cari sendiri. Sekarang misalkan titik apa ini? Titik ini aja G. G itu berapa? Berarti sama caranya. Ke arah sumbu X ini berapa? Oh, negatif 4. Terus ke arah sumbu Y berapa ini? 3. Berarti koordinat titik G ini berarti negatif 4,3. Nah seperti ini. Misalkan ini di angka 8, soal nomor 8. Apa ini? Koordinat titik negatif 8,5. Ini ya oke. Adalah huruf apa? Negatif 8,5. Mana ini? Cari. Negatif 8. Oh ya, ini dia negatif 8. Negatif 8, koma berapa ini? 5. Berarti 5-nya kemana? Positif atau negatif? 5-nya positif, berarti ke atas. Saring 5. Oh iya, ini dia 5. Berarti nah ini dia X-nya negatif 8, Y-nya 5. Sehingga dia titik apa ini? Titik H. Berarti koordinat titik negatif 8,5 adalah titik H. Ini H. Titik H. Maaf, huruf H. Dan seterusnya. Silakan coba kalian di rumah dilengkapi soal-soalnya dilengkapi sendiri. Nah ini sebagai latihan, ini ada evaluasi mandiri 1 misalkan di sini. Berilah tanda silang. Ini seperti ini, A, B atau C, di depan jawaban yang paling benar. Koordinat titik A dan B berturut-turut adalah apa ini? A itu berapa? A ke X berapa ini? 4. Ke Y 6. Berarti A-nya 4,6. Berarti A-nya 4,6. Ini untuk titik A. Kurung ya, jangan lupa dikurung.
Kemudian B-nya berapa? Berarti ke bawah ini berapa ini? 6,5. Oh, 6,5. Ini 6,5 kekurung. Berarti mana jawaban yang paling tepat? Ini berarti ya. A-nya 4, A 4,6, B-nya 6,5. Mana ini tepat? Oh ya, yang B. Berarti jawabannya adalah B. Diberi tanda silang. Itu caranya. Dan seterusnya. Ini ya, ada lagi soal berikutnya ini nomor 2. Titik T terletak pada koordinat berapa titik T ini? Ketika bawah ke X 7, ke Y 3. Berarti 7,3. Dan seterusnya. Silakan kalian soal yang lain dikerjakan sendiri, dicoba ini soal-soalnya. Nah, untuk yang poin B ini, gambarlah koordinat titik-titik berikut pada bidang kartesius. Berarti kalau ada soal semacam ini, berarti kalian membuat koordinat dulu. Koordinat kartesius, silakan dicoba. Jadi kalian saya bantu. Berarti semacam ini. Buat dulu koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Seperti ini. Terus 9, A titik A 9,2 kalian buat. 9 itu di sumbu apa? Sumbu X, 2 nya sumbu Y, diperkirakan nanti digambar seperti soal sebelumnya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Untuk soal-soal yang lain dikerjakan sendiri yang belum dibahas. Untuk materi berikutnya kita akan melanjutkan materi yaitu menggambar ini ya, menggambar garis pada bidang koordinat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau jika kalian mengalami kesulitan, boleh disampaikan di menu komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.